Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya masih ingin mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengambil satu persatu secara acak? Apakah akan menggambarkan bagaimana sifat dan karakter dia, atau menggambarkan suatu koneksi yang belum terselesaikan terhadap diri kamu? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang posisi energi kamu yang masih lebih dominan untuk bercerita? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu pergerakan yang muncul dari pemikiran, yang dimana pemikiran ini berupa suatu emosi yang tidak tertahankan lagi. Ingin berontak, ingin marah, dan ingin memberikan suatu pembelajaran terhadap seseorang, yang dimana satu energi ini sempat memberikan suatu kepercayaan,
sempat memberikan suatu ketulusan, tetapi kepercayaan dan ketulusan tersebut justru disalahgunakan untuk menjatuhkan satu energi tersebut agar satu energi itu tidak memiliki yang namanya keseimbangan serta tidak mendapatkan yang namanya kebahagiaan ataupun ketenangan. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran terhadap sifat dan karakter dari pihak lain, yang dimana sifat atau karakter yang muncul dari pihak lain, seseorang yang tidak pernah ingin bertanggung jawab tetapi selalu menginginkan yang namanya kesempurnaan atau ingin diprioritaskan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sekali lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap kondisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, sepertinya untuk saat ini kondisi energi kamu benar-benar sangat tidak sinkron atau saling bertolak belakang. Bisa saja saya mengategorikan pemikiran kamu untuk saat ini sudah mengambil satu sikap, yang dimana sikap itu mencoba untuk memakai logika. Tetapi kalau saya mengategorikan kondisi perasaan kamu, sepertinya dari 100% ada beberapa persen kamu masih mempergunakan perasaan tersebut, tetapi perasaan yang kamu pergunakan itu belum tentu bisa mengubah suatu koneksi agar dipersatukan. Kalau saya mengarah terhadap kondisi batin kamu, sebenarnya batin kamu ini sudah terlalu lama memberikan suatu sinyal, yang dimana sinyal tersebut agar diri kamu mengesampingkan perasaan kamu dan lebih mengutamakan logika kamu. Tetapi sinyal yang diberikan oleh kondisi batin kamu ini terlalu mendominasi terhadap kondisi perasaan kamu. Itu yang saya lihat terhadap koneksi energi kamu untuk saat ini ketika diri saya mengangkat kartu The Emperor. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Apakah baru-baru ini ada seseorang yang secara tiba-tiba menghampiri diri kamu, atau mungkin memberikan suatu komunikasi terhadap diri kamu, yang dimana komunikasi tersebut bukan memberikan diri kamu suatu kenyamanan,
atau suatu ketenangan, melainkan kehadiran seseorang tersebut seperti ingin menuntut sesuatu hal yang dimana sesuatu hal tersebut bagi seseorang belum terselesaikan, tetapi bagi diri kamu sudah terselesaikan. The Emperor, kartu pertama. The Emperor yang mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mencoba untuk mengarah kembali dengan kata The Emperor, serta menarik energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan ketika bersama dengan diri kamu. Saya hanya mengategorikan manusia ini tidak pernah sama sekali ingin bertanggung jawab terhadap diri kamu. Kalaupun manusia ini ingin bertanggung jawab terhadap diri kamu, karena kamu yang mengambil tindakan untuk bersikap tegas terhadap manusia ini, sehingga manusia ini bisa melakukan pergerakan untuk memberikan suatu kebutuhan terhadap diri kamu. Kalau diri kamu tidak mengambil tindakan, mungkin manusia ini akan selalu mempermainkan diri kamu ketika bersama dengan diri dia. Saya mengategorikan manusia ini mungkin secara umur lebih dewasa dari diri kamu. Tetapi umur yang dia miliki belum tentu mencerminkan pemikiran dia sejalan dengan pemikiran kamu. Umur yang lebih dewasa yang dia miliki belum tentu bisa menjaga komitmen yang kamu bina terhadap manusia itu. Ini manusia pintar untuk berkomunikasi dan pintar untuk memberikan suatu perlakuan yang dimana komunikasi dan perlakuan itu hanya sekedar formalitas untuk dipandang oleh berbagai pihak bahwasannya dia bertanggung jawab. Tetapi secara kenyataan bertolak belakang. Itu hanya drama yang dia ciptakan. Itu hanya kemanipulatifan yang dia rencanakan. Tujuannya apa? Agar diri kamu memberikan apa yang dia minta, agar diri kamu bisa memprioritaskan manusia ini dan pihak lain menganggap ini manusia seseorang yang memberikan penuh dengan kebahagiaan. Semua bertolak belakang karena memang sifat dan karakter dia seperti bocah yang selalu ingin dimengerti tetapi tidak mau mengerti terhadap kondisi orang lain. Bertindak sesuka hatinya, bertindak semau dia, memutarbalikkan kedua tangan tersebut segampang diri dia, memberikan berbagai opini agar opini itu mempertunjukkan diri dia yang paling benar. Ternyata kenyataannya tidak. Apakah perkataan saya ini kamu membenarkan atau memang tidak kamu benarkan? Apakah perkataan saya ini masuk terhadap logika kamu atau memang tidak masuk? Apakah perkataan saya ini cocok kau rasa? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu angkat dan jangan kamu paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya tersebut
bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya dan mencoba untuk kembali menarik kondisi energi kamu untuk saat ini, sepertinya kamu sedang berjuang untuk memulihkan keadaan kamu agar bisa seimbang. Di mana ketika diri kamu ingin memulihkan keadaan keseimbangan kamu, saya rasa kamu sudah tidak mau lagi untuk memprioritaskan manusia tersebut. Karena ada satu hal yang jauh lebih berharga yang sedang kamu rencanakan daripada untuk memprioritaskan manusia ini. Ini yang saya lihat. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, munculnya kartu The Emperor ini, saya bisa mengategorikan diri kamu, mungkin diri kamu untuk saat ini sedang menjalin suatu komunikasi terhadap energi baru. Tetapi perlu kamu ketahui, jangan ceroboh, jangan gampang mengambil keputusan terhadap energi kamu. Energi baru yang sedang menjalin komunikasi terhadap diri kamu. Belum tentu energi baru kamu ini bisa memberikan suatu kenyamanan terhadap diri kamu karena ada satu kondisi yang akan membuat energi baru kamu ini merasa jenuh terhadap diri kamu untuk komunikasi tersebut. Kenapa saya mengatakan merasa jenuh? Karena energi di masa lalu kamu masih akan terus-menerus mengganggu diri kamu. Energi di masa lalu kamu menganggap hubungan yang pernah kamu jalankan belum terselesaikan, tapi bagi kamu sudah terselesaikan. Ini yang menjadi faktor untuk menghambat ketika diri kamu sudah mulai move on dan ketika diri kamu sudah mulai bangkit. Ini dia, geng. Yang saya lihat, satu kartu pertama mengarah terhadap energi kamu, ingin marah, ingin berontak karena diri kamu sudah pernah dimanfaatkan. Energi di masa lalu kamu untuk saat ini menganggap sesuatu hal yang pernah dia hancurkan seakan-akan tidak menganggap kehancuran itu berasal dari diri dia. Ini manusia cukup tengil, ini manusia cukup egois, ini manusia cukup sombong. Itu yang saya lihat dari koneksi energi kamu dan koneksi energi manusia tersebut. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul 6 koin, 6 petengkles yang mengarah terhadap kondisi materi. 6, wah geng. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu koin atau satu cawan dari ke-6 hal itu, saya rasa ini berkaitan terhadap hubungan yang pernah terkoneksi terhadap diri kamu. Saya rasa manusia itu pernah meminjam sesuatu hal terhadap diri kamu, atau mungkin ketika diri kamu bersama dengan manusia ini ada satu bentuk aset yang dimana bentuk aset tersebut sedang dia tuntut terhadap diri kamu. Atau bisa saja antara kamu dengan diri dia masih dihadapkan terhadap hubungan perceraian. Karena munculnya kartu kedua ini sesuatu hal yang masih digantung tetapi masih dipertemukan. Ini yang saya lihat.
Cocok kau rasa dengan perkataan saya, dengan logika kamu? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan angkat, wah geng. Kemunculan kartu kedua ini ada sesuatu hal yang sama sekali belum terselesaikan. Itu yang saya lihat. Karena hal itu yang selalu membawa manusia ini hadir di dalam pemikiran kamu. Sehingga diri kamu merasa terganggu. Dan mungkin manusia ini pernah hutang berkaitan terhadap hutang piutang terhadap diri kamu. Dan kamu menunggu kapan ini manusia untuk membayar. Atau bisa saja manusia ini berjanji terhadap diri kamu untuk memberikan suatu kebutuhan. Seakan-akan kebutuhan itu kamu tuntut, tetapi manusia itu hanya bisa berjanji. Atau bisa saja untuk saat ini saya mengategorikan manusia ini sedang memerlukan bantuan dari diri kamu. Manusia ini sedang terpuruk. Kalau saya berbicara dari kondisi diri dia untuk saat ini yang saya lihat. Ini manusia mencoba untuk selalu berkomunikasi terhadap diri kamu, tetapi diri kamu tidak merespon. Karena mungkin kondisi diri dia benar-benar memerlukan bantuan diri kamu. Karena ini manusia akibat dari sifat keegoisan dia yang lebih dia pentingkan untuk mengabaikan diri kamu. Justru sifat keegoisan dia ini membalikkan diri dia untuk datang terhadap diri kamu agar mendapatkan bantuan. Itu yang saya lihat. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Six of Swords. Wow, dia yang meninggalkan diri kamu, tetapi diri dia merasa seperti digantung. Dia yang menyakiti diri kamu, sepertinya dia merasa sakit hati. Dia yang mengubah situasi kehidupan kamu ketika bersama dengan diri dia, tetapi diri dia seakan-akan tidak terima dan diri dia menganggap ketika mengabaikan diri kamu satu keputusan yang paling tepat untuk mendapatkan perubahan, justru kebalikannya. Kondisi batin dia yang tidak tenang. Kondisi batin dia tidak terima dengan keputusan yang telah mengabaikan diri kamu. Dan mungkin untuk saat ini saya merasakan dari kondisi pemikiran kamu, mungkin diri kamu beranggapan, apakah mungkin perkataan kakak itu benar? Kenyataannya secara formalitas saya melihat kondisi diri dia bahagia kok dengan pihak ketiga. Kondisi diri dia penuh dengan canda tawa kok kak. Seharusnya anggapan kamu itu perlu kamu cerna di dalam logika kamu. Kenapa saya mengatakan perlu kamu cerna di dalam logika kamu? Apakah manusia ini ketika bersama dengan diri kamu pernah berbicara jujur? Apakah manusia ini ketika bersama dengan diri kamu, kamu pernah dihargai? Apakah manusia ini ketika bersama dengan diri kamu, bisa memberikan diri kamu kenyamanan? Apakah manusia ini ketika bersama dengan diri kamu, memberikan diri kamu suatu ketenangan? Coba kamu pikir secara analogi logika kamu. Kenapa saya mengatakan hal itu? Karena ini manusia pandai memperlihatkan seakan-akan diri dia bahagia, tetapi kenyataannya tidak. Coba kamu bandingkan ketika bersama dengan diri kamu dengan mengabaikan diri kamu. Ya secara otomatis
Orang yang telah meninggalkan kita pasti akan menunjukkan diri dia bahagia, akan menunjukkan diri dia tenang, padahal kenyataannya tidak. Coba logikakan ketika bersama dengan diri kamu dan ketika mengabaikan diri kamu, sinkron atau tidak? Sekedar formalitas atau suatu kenyataan? Ini the emperor. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki sifat yang begitu sangat egois, arogan, dan sombong bisa memberikan kenyamanan terhadap orang lain? Ya, secara otomatis orang yang memiliki sifat egois akan lebih mendahulukan kenyamanan terhadap diri sendiri daripada mendahulukan kenyamanan terhadap orang lain. Itu sudah siklus permainan kehidupan. Itu dia. Kalau saya mengambil salah satu contohnya, kalau seandainya diri kamu memiliki sifat yang egois, pasti kamu lebih mementingkan kehidupan kamu secara pribadi daripada kehidupan orang lain. Ya begitu juga terhadap manusia ini. Itu dia waktu. Coba, saya tidak mau mengarah terhadap perasaan, batin, ataupun pemikiran. Logika yang bermain. Cocok kau rasa dengan perkataan saya ini? Cocok. Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, jangan kamu angkat. Dia yang melepaskan kamu. Dia menganggap hubungan itu belum terselesaikan. Dia yang menyakiti diri kamu. Dia menganggap kamu yang harus mengarah terhadap diri dia. What the fuck? Siapa dia? Apakah dia keturunan Raja Firaun? Apakah dia keturunan Ratu Cleopatra? Sehingga diri kamu yang harus mengarah terhadap diri dia. Jangan pernah mengharapkan kondisi diri dia untuk kembali terhadap diri kamu kalau memang diri dia belum berubah. Itu dia. Sekuat apapun diri dia untuk merayu diri kamu, rayuan dia kamu pertimbangkan dan pakai pemikiran kamu yang bijak. Itu dia, Wageng. Ini manusia ketiga kartu yang saya pegang ini mencoba untuk mengemis, untuk meminta bantuan dan pertolongan kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Page of Wands. Satu tongkat, pangeran tongkat, awal untuk tongkat berdiri tegak. Kalau saya mencoba untuk menarik kata tongkat, tongkat ini yang selalu kamu rawat, yang selalu kamu berikan ketulusan, yang selalu kamu berikan rasa sayang, tidak lagi bisa kamu rawat. Karena tongkat yang pernah kamu berikan terhadap seseorang, seseorang yang masih memiliki karakter untuk bersenang-senang. Itu dia, Wageng. Sekuat apapun diri kamu untuk memberikan suatu arahan terhadap seseorang yang masih memiliki karakter untuk bersenang-senang, saya rasa tindakan kamu itu percuma. Percuma. Karena yang bisa menentukan seseorang itu bisa berubah akibat dari pergerakan alam semesta yang memberikan diri dia peringatan. Bukan orang lain yang mencoba untuk memberikan seseorang itu atau manusia itu berubah. Ini manusia seperti bayi yang baru lahir ke dunia. Ingin dirawat, ingin diprioritaskan, ingin dimengerti, ingin diperdulikan, ingin disayangi, ingin dicintai,
ingin ditenangkan, ingin diprioritaskan segala macam lawak geng, bla bla bla. Tapi kenyataannya apa? Saya mengategorikan tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Kenapa tidak tahu malu? Karena ini manusia tidak tahu menempatkan di mana posisi otak yang dia miliki. Dia memiliki otak, tetapi otak yang dia miliki itu tidak dia pergunakan pada tempatnya. Saya rasa sewaktu pembagian otak, mungkin manusia ini datang. Tetapi pembagian otak tersebut tidak tahu untuk diarahkan kemana. Kenapa? Hal itu saya katakan terhadap diri kamu. Kalau memang manusia ini memiliki otak, mungkin dia akan menjaga komitmen yang kamu bina. Kalau memang manusia ini memiliki otak, mungkin pernikahan kamu tidak akan dianggap sebagai permainan. Kalau memang manusia ini memiliki otak, mungkin dia akan menghapus kesedihan kamu, bukan memberikan kesedihan. Itu dia, Wagen. Hubungan pernikahan, hubungan yang sangat sakral, yang tidak bisa dipisahkan oleh manusia, tetapi ini manusia yang memisahkan. 1000 kali pun alasannya ketika manusia ini mengatakan tidak lagi ada kecocokan, itu alasan yang tidak masuk akal. Karena sebelum memasuki pernikahan, ada yang namanya proses pengenalan. Seharusnya ini manusia paham. Cocok kau rasa dengan apa yang saya katakan? Maaf kalau saya mengategorikan manusia ini tidak memiliki otak. Tetapi itulah kenyataannya. Dan maaf kalau perkataan saya terlalu kasar. Karena saya tipikal orang yang berbicara belak-belakan. Tidak munafik. Tidak mau memberikan suatu readingan atau pembacaan kartu yang seakan-akan kartu itu memberikan suatu harapan, tetapi kenyataannya tidak. Bukan tipikal saya seperti itu. Saya berbicara secara pedas, saya berbicara terlalu kasar, tujuannya cuma satu. Bangkit dari kondisi yang membuat seseorang itu penuh dengan kehancuran. Itu dia, Wage. Saya memang tipikal orang seperti ini. Pedas untuk berbicara, arogan untuk bertindak kalau tindakan itu saya anggap benar. Itu dia. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Fool. Di mana kemunculan kartu The Fool ini banyak arti, tetapi memiliki dua arti yang saya ambil. Pertama, kemurnian. Kedua, kebodohan. Kalau saya mencoba untuk mengambil kemurnian, saya rasa ini manusia yang akan kembali terhadap diri kamu, yang akan memprioritaskan diri kamu, tetapi tujuannya cuma satu. Dia sedang meminta bantuan dan dia sedang membutuhkan pertolongan kamu. Itu. Dia akan berusaha untuk memprioritaskan diri kamu dan berusaha untuk meyakinkan diri kamu karena memang kondisi diri dia tidak lagi memiliki power dan menginginkan bantuan dari diri kamu. Kalau saya menganggap dan mengambil dari arti kedua, yaitu kebodohan, itu sama saja ketika diri kamu menutup lubang, kamu membuka lubang itu kembali. Saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti terhadap perkataan saya. Kalau kamu masih menginginkan manusia itu untuk kembali, itu adalah hak kamu, itu adalah keputusan kamu. Tetapi saya hanya menarik dari sisi logika kamu. Apakah ingin menutup lubang
atau ingin membuka lubang. Semua tergantung terhadap keputusan kamu. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.